Substrat awalnya adalah DUMP, deoksiuridilat. Lalu DUMP akan diubah menjadi DTMP, yaitu deoksitimidilat, oleh enzim timidilat sintase. Reaksi ini memerlukan halo gugus metil dan 5N10 metilin tetrahidrofolat, 2-THF. Nah, untuk inhibitornya itu ada 5 fluororasil. Nah, 5 fluororasil ini akan masuk ke dalam tubuh, diubah menjadi bentuk aktif menjadi fluorodeoksiuridin monofosfat yang bisa langsung berikatan dengan enzim timidilata sintase. Nah, enzim timidilata sintase ini seharusnya mengubah deoksiuridin monofosfat menjadi deoksitimidin monofosfat dengan bantuan tetrahidrofolat. Namun ketika ada fluorodeoksiuridin monofosfat yang berikatan sangat kuat dengan enzim tersebut, akibatnya enzim tersebut terperangkap dan tidak bisa bekerja lagi. Hal ini membuat pembentukan timidin terhenti dan sel tidak bisa membuat DNA baru. Baik, selanjutnya itu siklus folat atau Falt cycle, di mana setiap kali sel itu butuh DNA untuk dibuat, khususnya di nukleotida timidin, folat ini akan menggunakan bentuk aktifnya yaitu THF atau tetrahidrofolat, yang dimana tetrahidrofolat apabila digunakan akan menjadi bentuk tidak aktif yaitu DHF. Nah, untuk siklus folat yang biar terus berjalan, DHF ini harus diubah ke THF lagi. Nah, dengan cara direduksi oleh enzim DHFR atau dihidrofolat reduktase yang dibantu oleh NADPH sebagai sumber produksinya. Nah, semisal enzim ini terhambat oleh obat misalnya, jadi DHF ini tidak bisa berubah menjadi THF. Nah, dan tidak bisa siklus folatnya tidak bisa berjalan. Nah, nanti karena tidak bisa berjalan, sintesis DNA-nya terganggu. Seperti itu. Nah, setelah dari perubahan tadi kan asam folat sekarang di siklus folat sekarang kan berubah jadi THF atau menjadi tetrahidrofolat. Nah, tetrahidrofolat ini merupakan bentuk yang akhirnya bisa menangkap gugus 1C, yang mana nanti yang ditangkap adalah gugus 1C metilin dari serin. Nah, perubahan dari THF ini menjadi THF metilin itu akan mengambil gugus dari serin. Nah, pengambilan gugus 1C dari serin ini dibantu dengan enzim yang namanya serin hidrometil transferase. Nah, tapi nanti ini serin hidroksimetil transferase ini nanti juga dibantu dengan adanya kofaktor yang bernama PLP. PLP ini apa? PLP ini piridoksal fosfat yang merupakan bentuk aktif dari vitamin B6. Nah, nanti ini setelah berubah, nanti ini berarti kan udah kembali lagi ke bentuk awal sebelum melakukan siklus folat, nanti muter-muter lagi. Oke, baik. Untuk acid folic deficiency, jadi kan acid folic adalah B9 kan. Nah, B9 itu menciptakan perkusor atau bahan dasar untuk membuat sintesis DNA yang namanya itu tetrahidrofolat. Nah, tetrahidrofolat itu menghasilkan namanya DTMP. Nah, DTMP itu juga menghasilkan namanya N5N10 metilin. Nah, N5N10 metilin itu adalah bahan paling penting untuk membuat DNA. Nah, kalau di acid folic deficiency ini, berarti kan dia kekurangan asam folat ya. Berarti kan dia tuh kekurangan bahan dasar utamanya si folatnya itu. Berarti untuk pembuatan selanjutnya seperti folat DHF, kemudian THF, kemudian ke bawahnya itu ke DTMP, kemudian ke N5 kan tidak berjalan dengan baik dan hasilnya yang dihasilkan adalah tidak sempurna. Kayak misalnya hasilnya kurang, maka itu tuh kayak memberikan dampak ke tubuh kita tuh seperti namanya adalah anemia megaloblastik. Jadi tuh di anemia megaloblastik itu sel-selnya itu sel-sel yang seharusnya cepat membelah, jadinya itu rusak gara-gara dia tuh kekurangan si bahan bakar itu. Nah, kemudian inti sel tidak bisa berkembang, tidak bisa membelah dengan normal, sementara sitoplasma itu harus tetap tumbuh karena kan sitoplasma adalah part of dari sintesis protein dan sintesis RNA gitu loh. Nah, akibatnya karena dari awal itu siklusnya sudah berjalan tidak baik, akhirnya muncullah kepingan darah itu yang ukurannya besar, kemudian bentuknya tidak normal, jumlahnya sedikit dan umurnya itu lebih pendek. Nah, itu yang disebut dengan anemia megaloblastik. Nah, jadi asam folat defisiensi menyebabkan si anemia megaloblastik itu.